Alam iblis mati. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Tapi Lord of Abyss Demon tiba-tiba terkejut, apakah kamu yakin dia berada di alam iblis mati? Wanling Mozun di samping juga menunjukkan ekspresi terkejut. Qin Chen memandangi mereka berdua, dan melihat Lord of Abyss Demon berkata, Tuan, alam iblis mati adalah alam rahasia paling menakutkan di dunia iblis kami. Sama seperti namanya, memasukinya akan menyebabkan 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Belum pernah terdengar ada orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah memasukinya, jadi itu disebut alam iblis mati. Orang ini tidak ingin mereka mati bukan? Mata Lord of Abyss Demon tiba-tiba meledak menjadi aura pembunuh. Xuan Kong Zizun melanjutkan, alam iblis mati memang berbahaya, tetapi itu hanya karena alam iblis mati adalah tempat dewa iblis duduk dan bertransformasi, dan mengandung kekuatan dewa iblis, jadi orang luar tidak bisa masuk, dan Putri Lian Xinluo adalah putri dari dewa iblis. Pada tahun-tahun itu, Putri Lian Xinluo menekan klan kegelapan dan memasuki alam iblis, dan sisa jiwanya memasuki alam iblis mati, dan menemukan tempat bagi pasukan Zhengdao kami untuk bertahan hidup di alam iblis mati. Jadi tidak hanya Putri Lian Xinluo yang ada di alam iblis mati, tetapi markas tentara Zhengdao kami juga ada di alam iblis mati. Lord of Abyss Demon dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat bahwa Xuan Kong Zizun sepertinya tidak berbohong. Alam iblis mati. Lalu tunggu apa lagi? Mo Ye, kamu seharusnya tahu di mana alam iblis mati itu. Jadi pimpin jalan, kata Qin Chen dengan ringan. Tunggu, ucap Xuan Kong Zizun dengan tergesa-gesa. Qin Chen memandang dengan curiga. Sekarang kamu tidak bisa pergi ke alam iblis mati. Kata Xuan Kong Zizun menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Alam iblis Wusheng sangat istimewa. Dengan bantuan Putri Lian Xinluo, pasukan Zhengdao kami mengandalkan fitur khusus dari alam iblis Wusheng untuk berkembang di sana dan melawan leluhur Yuanmo, tetapi akhirnya ditemukan oleh leluhur Yuanmo. Meskipun leluhur Yuanmo kuat, dia tidak dapat membobol alam iblis mati, jadi dia mengatur formasi Abyss Demon di luar alam iblis mati. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar sesuka hati. Begitu seseorang menerobos ke dalam formasi, dia akan diserang oleh seluruh formasi besar itu. Formasi dijaga oleh banyak orang kuat tingkat tertinggi sebagai mata formasi, bahkan jika master tertinggi menerobos masuk, dia pasti akan mati. Ucap Xuan Kong Zizun dengan sungguh-sungguh. Orang kuat tingkat tertinggi pasti akan mati jika mereka masuk. Gumam Qin Chen dan yang lainnya semua terkejut. Orang kuat tingkat tertinggi duduk di depan formasi. Apakah Anda berbicara tentang formasi 12 Tianmosa? Ucap Lord of Abyss Demon, pupil matanya menyusut. Ya, tampaknya itu adalah formasi 12 Tianmosa. Ucap Xuan Kong Zizun mengangguk. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Wajah ucap Lord of Abyss Demon langsung menjadi sangat bermartabat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan, formasi 12 Tianmosa adalah formasi tingkat atas dari klan iblis abisal kami. Ini adalah formasi tertinggi puncak. Setelah Anda membobolnya, Anda akan diselimuti oleh kekuatan iblis yang tak ada habisnya dan masuk ke dalam sepotong roh jahat secara langsung. Terjebak sepenuhnya, tidak dapat melepaskan diri. Ini susunan pembunuhan yang besar. Ucap Lord of Abyss Demon tampak bermartabat. Apakah ada solusi? Ucap Qin Chen bertanya. Lord of Abyss Demon menggelengkan kepalanya, hampir tidak ada. Tuan, Anda tidak tahu bahwa penyempurnaan formasi 12 Tianmosa sangat sulit. Ada 12 mata susunan. Setiap mata susunan harus dikendalikan oleh kekuatan tertinggi, artinya, jika Anda ingin menyempurnakan susunan ini, Anda harus memiliki mayat dari 12 orang kuat tertinggi untuk duduk dan mengontrol mata susunan agar berhasil mengaturnya. Bahkan jika master tertinggi masuk ke dalamnya, itu sangat berbahaya. Dengan basis kultivasi saya khawatir itu akan. Kata Lord of Abyss Demon tidak melanjutkan, tetapi semua orang jelas tahu apa yang dia maksud. Mayat dari 12 orang kuat tertinggi duduk di mata susunan. Gumam Wanling Mozun dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu, dan Qin Chen juga tersentak. Tidak heran itu sangat menakutkan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ucap Qin Chen dengan ekspresi jelek dan tegas. Tidak peduli apa, untuk Sisi, dia harus pergi ke alam iblis mati.
Bukannya tidak ada jalan sama sekali. Ucap Lord of Abyss Demon mengedipkan matanya dan melanjutkan, ada jalan, tetapi sangat sulit dan hampir mustahil untuk diselesaikan. Selama Anda mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis, harta paling berharga dari klan iblis abisal kami, Anda dapat menembus formasi 12 Tian Mosa, karena perangkat sumber jiwa iblis mengandung kekuatan tertinggi dari klan iblis abisal kami, dan dapat mengasimilasi semua atribut kekuatan iblis. Selama ada sumber jiwa iblis, Anda bisa menerobos formasi besar 12 Tian Mosa, tanpa diganggu oleh formasi tersebut. Hanya saja sumber jiwa iblis terletak di penjara iblis tak terbatas, area terlarang dari klan iblis abisal kami. Jika Anda ingin mengambil sumber jiwa iblis dari penjara iblis tak terbatas, kesulitannya tidak sesederhana menerobos formasi 12 Tian Mosa. Kata Lord of Abyss Demon memberitahukan. Mata Qin Chen berkedip, dia pernah mendengar tentang harta karun itu sebelumnya. Waner, dia sepertinya berada di penjara iblis neraka. Ayo pergi, kata Qin Chen tiba-tiba. Tuan, kemana kita akan pergi? Ucap Lord of Abyss Demon tercengang, dan yang lainnya bingung. Kemana lagi kita bisa pergi? Itu tentu saja penjara iblis neraka. Nada Qin Chen dingin, dan dia sudah membuat keputusan. Dengan kilasan sosoknya, Qin Chen tiba-tiba muncul di luar dunia kekacauan. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke penjara iblis neraka? Ucap Lord of Abyss Demon bertanya dengan heran. Di sisi lain, Xuan Kong Zizun dan yang lainnya juga terkejut. Qin Chen mengangguk, matanya tegas. Namun, dia tidak gegabah. Penjara iblis neraka adalah markas besar klan iblis abisal, dan ada banyak bahaya. Secara khusus, meskipun leluhur Yuan mau pergi, patriark klan masih ada di sini. Setelah patriark kembali ke klan abisal, maka kita harus menemukan cara untuk mencegah Ero Yuan Zizun kembali. Apa yang bisa dilakukan? Gumam Qin Chen merenung. Setelah Ero Yuan Zizun tidak dapat menemukan jejak mereka, kemungkinan besar dia akan kembali ke klan iblis abis, yang akan berbahaya. Kecuali, membiarkan seseorang membawanya pergi. Memikirkan hal ini, mata Qin Chen berkilat, dan dia tiba-tiba melirik Molly, leluhur iblis Luo dan yang lainnya. Segera, jejak merinding muncul entah kenapa di tubuh Molly dan yang lainnya, merasakan semacam bahaya ekstrim. Beberapa orang dengan cepat terbang menjauh dan mengelak ke samping. Orang-orang ini benar-benar tajam. Gumam Qin Chen tersenyum, dia baru saja memiliki rencana untuk menyakiti Molly dan yang lainnya, dan dia tidak menyangka bahwa beberapa orang akan memiliki reaksi seperti itu. Kalian, apa yang kamu lakukan? Ucap Qin Chen tersenyum dan berbicara kasar kepada Molly. Huff, Qin Chen, apakah kamu ingin menyakiti kami sekarang? Ucap Molly mendengus dingin. Kalian bercanda, sekarang kamu sudah mengalami begitu banyak hal. Denganku, bagaimana aku bisa merugikanmu? Ucap Qin Chen tersenyum, mengambil 2 langkah ke depan dan berkata lagi, jika aku ingin tidak menguntungkanmu, aku tidak akan memberimu sebagian besar manfaat dari Black Tomb Zizun, itu tidak perlu bukan? Merasakan Qin Chen mendekat, Molly dan yang lainnya buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka bertiga bertanya-tanya mengapa kata-kata Qin Chen terdengar sangat tidak bisa diandalkan. Oke, jangan buang waktu. Meskipun kita telah melarikan diri dari alam iblis Dewa Meteor, dan leluhur Yuan Mo juga meninggalkan dunia iblis karena beberapa alasan khusus, krisis kita belum terselesaikan. Jika kalian bertiga tidak ingin menyerah, kalian dapat bertindak bersama dengan kursi ini pasti akan melindungi Anda semua. Kata Qin Chen sambil tersenyum, mencoba yang terbaik untuk mengundang. Leluhur iblis Luo mendengus dingin, awalnya dia benar-benar berencana untuk mengikuti Qin Chen, tapi sekarang, setelah merasakan bahaya yang samar, dia tidak ingin bersama Qin Chen. Tidak butuh waktu lama sebelum penguasa laut Dewa Iblis Kekacauan, Balrog Zizun, Black Tomb Zizun, dan 3 iblis tertinggi mati di tangan Qin Chen. Jika mereka terus mengikuti Qin Chen, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ahem, aku tidak membutuhkan ini. Ucap leluhur iblis Luo matanya berkedip, dia mundur selangkah, dan berkata lagi, sekarang basis kultivasi saya telah banyak pulih, saya dapat melindungi diri saya sendiri. Jika saya terus mengikuti Anda, itu sangat tidak pantas. Lagi pula, ancaman dari Ero Yuan Zizun belum terselesaikan,
Hanya ketika saya pergi bisa menarik perhatian satu sama lain, lebih baik kita berpisah dulu dan sampai jumpa lagi. Berbicara tentang ini, leluhur iblis Luo melambaikan tangannya dan menyapa Molly dan Qian. Molly dan Qian segera mendekat, dan ekspresi mereka sedikit waspada. Kalian sepertinya tidak percaya padaku. Apa menurutmu aku akan melakukan sesuatu padamu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kalau tidak, apa lagi? Gumam leluhur iblis Luo di dalam hatinya, tetapi buru-buru berkata, haha, aku hanya tidak ingin menyeretmu ke bawah. Baiklah, karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu, tapi dunia iblis berbahaya sekarang. Ucap Qin Chen menghela nafas dan melanjutkan, tidakkah kalian ingin meninggalkan kursi ini dan pergi ke tempat milik Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun? Berbicara tentang ini, wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi serius, dan berkata dengan suara yang dalam, saya dapat memperingatkan Anda bahwa Anda dapat pergi, tetapi Anda tidak boleh pergi ke tempat Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun berada. Ada banyak bahaya, jika Anda pergi dengan gegabah, begitu ada keributan dan menarik perhatian Ero Yuan Zizun, Anda pasti akan ditangkap olehnya. Pada saat itu, tidak masalah jika Anda mati, tetapi jika Anda mengekspos saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata Qin Chen tiba-tiba memiliki niat membunuh. Leluhur iblis Luo dan Mo Li saling memandang, dan buru-buru menangkupkan tangan mereka dan berkata, Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana saya bisa melakukan hal yang sembrono seperti itu. Sekarang krisis belum terselesaikan, itu terlalu terlambat bagi saya untuk melarikan diri dari dunia iblis, bagaimana saya bisa terus tinggal di sini. Itu bagus. Ucap Qin Chen tampak lega, mengangguk, dan berkata dengan ekspresi menyesal, karena kamu harus pergi, maka aku tidak akan menahanmu, tetapi jika kamu tidak punya jalan keluar, kamu bisa pergi ke Teran untuk menemukanku. Meskipun aku tidak dapat memutuskan milik siapa kalian, tidak apa-apa untuk menerima beberapa. Molly dengan senyum di wajahnya, dia berkata, jangan khawatir, kami semua dari benua Tianwu. Jika ada bahaya, kami pasti akan datang untuk mencarinya. Setelah selesai berbicara, Molly, leluhur iblis Luo dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka ke Qin Chen, berbalik dan menghilang ke langit berbintang yang luas dengan deru. Melihat beberapa orang yang pergi, senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Chen. Nah Qin Chen, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Ucap Hong Huang Zulong bertanya pada Qin Chen dengan curiga. Apalagi, apakah perlu membunuh mereka? Ucap Qin Chen tersenyum sedikit, leluhur iblis Luo tampaknya sangat gugup, tapi menurut Anda apa kemungkinan membunuh mereka secara langsung tanpa mengganggu Ero Yuan Zizun? Hong Huang Zulong tiba-tiba terdiam. Sekarang basis kultivasi leluhur iblis Luo telah banyak pulih, meskipun dia jauh di belakangnya, kemungkinan membunuh mereka secara diam-diam hampir sangat sulit. Kamu seharusnya sangat jelas bahwa leluhur iblis Luo adalah dewa iblis kekacauan kuno. Yang kuat seperti ini tidak lebih unggul dari penguasa laut iblis dewa kekacauan dan Balrog Zizun. Mereka dapat mengolah diri mereka sendiri di seluruh langit, dan sarana mereka tidak kecil. Dibandingkan dengan Ero Yuan Zizun, saya khawatir itu bahkan lebih mengerikan. Jika mereka begitu mudah dibunuh, mereka tidak akan hidup dari zaman kuno hingga saat ini, kata Qin Chen dengan ringan. Di samping, Hong Huang Zulong terdiam, memang, dia sangat jelas tentang kekuatan leluhur iblis Luo, di zaman kuno, dia adalah eksistensi tertinggi puncak, dan bahkan setengah langkah lebih jauh. Qin Chen berkata sambil tersenyum, leluhur iblis Luo sekarang telah sepenuhnya menjadi musuh ras iblis. Dengan kekuatan leluhur iblis Luo, dia masih bisa membawa beberapa masalah bagi leluhur Yuan Mo, belum lagi dia juga tinggal bersama Molly. Yang paling penting adalah, ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan melanjutkan, baik leluhur iblis Luo dan Molly sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan mereka, terutama leluhur iblis Luo, yang belum sepenuhnya pulih kultivasinya sekarang, dan Molly juga harus menembus alam tertinggi. Dengan kebajikan kedua pria ini, mereka harus melakukannya. Tentu saja, itu bisa menarik perhatian Ero Yuan Zizun untuk kita, kata Qin Chen sambil tersenyum. Mengalihkan perhatian Ero Yuan Zizun, ucap Hong Huang Zulong heran, Qin Chen benar-benar memiliki ide ini. Ini tidak mungkin bukan,
Wanling Mozun mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Chen, leluhur iblis Luo dan Mo Li sama-sama tahu kengerian dari Ero Yuan Zizun. Jadi ketika mereka pergi, mereka pasti berhati-hati menyembunyikan tubuh mereka dan melarikan diri dari dunia iblis. Bagaimana bisa menarik perhatian dari Ero Yuan Zizun? Hahaha, kamu tidak berpikir mereka akan benar-benar meninggalkan dunia iblis sekarang kan? Kata Qin Chen tersenyum. Tidak mungkin, ucap Wanling Mozun bingung. Perlu dicatat bahwa mereka telah menyinggung leluhur Yuan Mo, dan masih dikejar oleh Ero Yuan Zizun. Jika itu siapapun, saya khawatir mereka tidak sabar untuk meninggalkan dunia iblis dan pergi ke tempat yang aman kan. Di mata Wanling Mozun, leluhur iblis Luo dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama. Qin Chen tersenyum, dengan ekspresi percaya diri di bibirnya, aku sangat mengenal pria Mo Li itu, tidak mungkin dia pergi. Jika aku tidak salah, mereka berdua pasti akan pergi ke wilayah Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Wanling Mozun dan Venerable Skyfire saling memandang, masih tak percaya. Nak Qin Chen, aku sudah meyakinkanmu. Pada saat ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba terdiam, tidak heran Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkan wilayah klan iblis api dan makam hitam. Saya khawatir Anda sengaja mengingatkan mereka. Baik Wanling Mozun dan Venerable Skyfire memandangnya dengan curiga. Hong Huang Zulong berkata dalam diam, aku sangat mengenal leluhur iblis Luo itu. Seperti yang dikatakan Nak Qin Chen, dia bukan orang yang damai. Jika leluhur Yuan Mo ada di sana, dia mungkin takut. Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa, Ero Yuan Zizun, yang tidak akan dibunuh. Jika dia pergi seperti ini, dia tidak akan pergi tanpa membunuh satu sisi di dunia iblis untuk memulihkan lebih banyak kultivasi. Itu dia, ucap Qin Chen tersenyum, ayo pergi, Mo Ye, pimpin jalan menuju penjara iblis neraka. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Ucap Lord of Abyss Demon ekspresinya menjadi serius. Jika aku katakan pimpin jalan, maka kamu harus pimpin jalan. Ngomong-ngomong, di jalan, beberapa berita disebarkan secara diam-diam. Ada orang kuat yang membunuh dan menjarah di wilayah klan Balrog dan makam hitam. Itu berita sebaiknya diteruskan ke telinga Ero Yuan Zizun. Ucap Qin Chen dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, Hong Huang Zulong, leluhur sungai darah, dan Wanling Mozun tidak bisa berkata apa-apa. Apa-apaan? Tuan Muda Chen benar-benar berbahaya, ini langsung menggunakan leluhur iblis Luo dan yang lainnya sebagai umpan. Memberi mereka keuntungan, mereka harus membayar sesuatu untuk itu. Ucap Qin Chen tersenyum, tetapi dia tidak menganggapnya serius, dan kemudian menghilang di sini dalam sekejap. Dalam kekosongan, leluhur iblis Luo dan yang lainnya terbang dengan cepat. Akhirnya berpisah dengan orang itu. Gumam Qian Mozun menghela nafas lega, dan mengikuti Qin Chen sepanjang waktu. Dia selalu sedikit khawatir, karena takut Qin Chen akan menikamnya jika dia tidak berhati-hati. Tuan Luo, Lier, jika kita ingin meninggalkan dunia iblis, yang terbaik adalah tidak pergi ke arah ini. Di area ini, kita akan melewati banyak wilayah iblis teratas. Begitu kita ditemukan, itu akan merepotkan. Siapa bilang kita akan meninggalkan dunia iblis? Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan tenang. Apa? Tidak meninggalkan dunia iblis. Sekarang dunia iblis berada dalam krisis seperti itu, kemana kita pergi jika kita tidak meninggalkan dunia iblis? Jika kita memprovokasi master tertinggi, bukankah kita? Ucap Qian Mozun tertegun sejenak. Apa yang kamu takutkan? Sekarang leluhur Yuan Mo tidak ada di dunia iblis, inilah saatnya kita dapat membantai di dunia iblis. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan hal seperti itu? Ini kesempatan langka, ucap leluhur iblis Luo dengan ringan. Tapi Ero Yuan Zizun, ucap Qian Mozun khawatir. Apa yang ditakuti dari Ero Yuan Zizun? Dengan penampilan idiotnya, apakah kamu masih takut padanya? Leluhur Yuan Mo adalah masalah sebenarnya, dan sekarang leluhur Yuan Mo tidak ada di sini. Itu kesempatan bagus, dia harus pergi saat ini. Ini adalah peluang bagus yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang besar, kapan Anda ingin menunggu? Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan jijik. Qian Mozun terdiam, dia melirik Mo Li, tetapi menemukan bahwa Mo Li juga sangat tenang,
jelas dia memiliki ide yang sama dengan leluhur Luo. Ayo pergi, ucap Molly. Sosoknya bergoyang, dan dia dengan cepat bergerak menuju wilayah iblis api dan makam hitam dalam sekejap. Wilayah klan iblis abisal terletak di area tengah dunia iblis, tidak terlalu jauh dari sini. Dengan Lord of Abyss Demon memimpin, kecepatan Qin Chen meningkat hingga ekstrim di sepanjang jalan. Dengan pencapaian Qin Chen saat ini di jalan ruang, kecepatannya tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan beberapa pusat kekuatan tertinggi. Setelah setengah hari, dalam kehampaan tak berujung, dua sosok tiba-tiba muncul, tergantung di dunia yang luas ini. Itu adalah Qin Chen dan Lord of Abyss Demon. Di depan mereka berdua, ada langit berbintang yang luas. Bintang iblis yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan, dan energi iblis gelap melonjak seperti hantu, memancarkan aura yang berdebar-debar. Qin Chen belum masuk, tetapi baru saja mendekat, aura yang mengerikan turun dan membuat jantungnya berdebar-debar. Ini adalah wilayah klan iblis abisal. Nah Qin Chen, apakah kamu benar-benar akan masuk seperti ini? Tanah klan iblis abisal bukanlah masalah kecil. Jika kamu menerobos dengan gegabah, begitu kamu ditemukan, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam. Chen Shao, pikirkan dua kali. Ucap Wanling Mozun dan Venerable Skyfire juga dengan gugup dan ekspresi khawatir. Tanah leluhur klan iblis abis adalah tempat paling mengerikan di seluruh dunia iblis. Itu seperti kolam naga dan sarang harimau. Iblis biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Memikirkannya saja membuat bulu kuduk berdiri. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau, kata Qin Chen dengan ringan. Jika dia takut, dia tidak akan datang ke dunia iblis. Untuk Sisi, dia akan melakukan apa saja. Melihat bahwa Qin Chen sangat bertekad, yang lain tidak menghalangi dia, karena mereka semua tahu apa yang telah diputuskan Qin Chen, dan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Mo Ye, pimpin jalan. Ucap Qin Chen dengan ringan, suaranya jatuh, dan dengan keras, napasnya mulai tertutup. Nafas orang yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan seluruh orang menjadi dalam dan suram. Nafas kematian yang samar merasuki dirinya. Qin Chen sekali lagi menyamar sebagai orang dari dunia bawah. Aturan kematian melekat di sekelilingnya. Dengan aura kematian, bahkan kekuatan tingkat tertinggi seperti Balrog Zizun dapat ditipu, dan orang biasa tidak bisa melihat penyamarannya. Segera setelah itu, di kedalaman tangan kanan Qin Chen, ada ledakan, dan di antara langit dan bumi, nafas kematian mengembun menjadi topeng kematian di tangan kanannya. Qin Chen memasang topeng di wajahnya, dan pedang berkarat misterius itu tiba-tiba muncul di pinggangnya, berubah menjadi pendekar pedang, dan berkata kepada Lord of Abyss Demon, ayo pergi. Lord of Abyss Demon mengangguk, dan dengan keras, tangan kanannya juga menggunakan kekuatan Abyss Demon untuk memadatkan topeng hitam pekat, meletakkannya di wajahnya, lalu melangkah keluar. Keduanya langsung masuk ke dunia gelap klan iblis abisal. Dan saat Qin Chen dan yang lainnya bergegas ke dunia gelap klan iblis abisal, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya di dunia tampaknya merasakan sesuatu yang tidak normal, dan mereka berkumpul dengan cara yang gila, aura dingin dengan niat membunuh yang mengerikan, berubah menjadi lautan luas yang tak berujung dan turun. Formasi kegelapan abadi adalah susunan tingkat atas dan tertinggi yang mencakup seluruh dunia gelap abadi. Kam dasar klan iblis abisal secara alami akan memiliki formasi tingkat atas. Lord of Abyss Demon mengangkat tangannya. Aliran cahaya menyebar dari tangannya, dan kekuatan yang mewakili klan iblis abis berkumpul di tangan kanannya. Merasakan kekuatan asli iblis abis di tangan kanannya, dan susunan gelap abadi yang diinduksi menjadi tenang seketika dan kembali tenang. Tuan, ini adalah formasi besar kegelapan abadi yang melindungi klan iblis abisal kami. Begitu Anda masuk, Anda akan diserang oleh formasi besar kegelapan abadi. Serangan awal tidak akan terlalu besar, tetapi begitu orang luar memblokirnya, itu secara bertahap akan membangkitkan kekuatan seluruh dunia iblis kegelapan abadi. Pada saat itu, bahkan jika itu yang paling kuat akan berubah menjadi abu. Kata Lord of Abyss Demon menjelaskan. Jangan panggil aku Tuan di sini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Ya, Tuan. Ucap Lord of Abyss Demon mengangguk.
Keduanya terus bergerak maju dan diam-diam bolak-balik melalui wilayah iblis abisal, melewati satu demi satu tanah gelap. Ini adalah tepi luar dari dunia iblis kegelapan abadi. Setelah terbang pada jarak tertentu, nafas di depannya tiba-tiba berubah sedikit. Lingkungan tidak lagi dikelilingi oleh bintang-bintang ajaib, tetapi benua yang sangat luas. Setelah melewati lapisan zona bintang ajaib, Qin Chen dan yang lainnya telah benar-benar mencapai area inti dari tanah leluhur iblis abis. Qin Chen dan Lord of Abyss Demon jatuh dari kehampaan dan berjalan perlahan ke depan. Di sini sangat sunyi, sangat menyedihkan, tidak ada yang terlihat, tidak ada suara yang terdengar. Jika seseorang melangkah masuk, rasa takut yang mendalam akan segera tumbuh di dalam hati, dan dengan setiap langkah maju, rasa takut ini akan meningkat tajam. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia merasa bahwa dunia di depannya tampaknya diselimuti lapisan energi iblis yang tak terlihat. Melihat dengan saksama, sejauh indera ilahi pergi, untaian energi iblis abu-abu muncul dari setiap tanah di sekitar kakinya. Di depan, ada pegunungan yang luas. Di langit, bintang ajaib yang tak terhitung jumlahnya mengambang, dan pembuluh darah sihir hitam bergelombang. Orang-orang dari klan iblis abis tinggal di benua yang luas ini. Langkah kaki ringan Qin Chen dan Lord of Abyss Demon sangat jelas dalam kesunyian yang kelabu. Saat mereka terus melangkah maju, tiba-tiba, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan Lord of Abyss Demon. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Di tanah leluhur klan iblis abis kami. Ucap orang-orang ini semua memancarkan aura yang mengerikan, mengenakan baju besi iblis hitam pekat. Mereka jelas adalah penjaga yang berpatroli di tanah leluhur iblis abis, dan kultivasi mereka sebenarnya setingkat Tianzun. Begitu mereka muncul, tatapan orang-orang ini tertuju pada Lord of Abyss Demon dan Qin Chen dengan dingin. Setelah melihat topeng dan aura asing mereka, salah satu penjaga segera mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Siapapun yang masuk tanpa izin di tanah leluhur klan iblis abis kami akan mencari kematian. Cahaya pedang yang mengerikan dari energi iblis menebas. Cahaya pedang ini tampak biasa, tetapi sebenarnya itu langsung membangkitkan kekuatan jalan iblis di seluruh langit dan bumi. Dengan pedang ini, segala sesuatu di dunia seakan menyatu dengan pedang ini. Cahaya pedang menebas dengan keras, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Kaulah yang mencari kematian, ucap Qin Chen mengangkat kepalanya tiba-tiba, cahaya dingin berkedip di pupil matanya. Ibu jari kanannya bertumpu pada sarung di pinggang kirinya, dan menjentikkan ibu jarinya dengan ringan. Seberkas cahaya pedang tiba-tiba menebas sarung di sekitar pinggang Qin Chen, dan langsung meledakkan ki pedang yang ditebas oleh penjaga. Dengan keras, energi pedang dari penjaga meledak dalam sekejap, dan energi pedang yang mengerikan ini berkobar, dan tiba-tiba muncul di depan penjaga. Ada sedikit kengerian dalam ekspresi penjaga itu. Jelas dia tidak menyangka Qin Chen akan meledakkan serangannya dengan satu pedang. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi, dan dalam krisis, dia tiba-tiba menyilangkan pedang di depan dirinya. Dengan ledakan, cahaya pedang menebas bilahnya, dan cahaya pedang meledak, dan pelindung pedang juga terlempar keluar dengan keras, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Penjaga itu memandang Qin Chen dengan marah. Tampaknya dia tidak berharap Qin Chen berani melakukan apapun di tanah leluhur klan iblis abisnya, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Armor ajaib pada penjaga itu terbelah dalam sekejap, dan terkoyak di bawah serangan Qin Chen. Dengan satu tusukan, pihak lain terluka parah. Berani, lancang. Kamu siapa? Berani bertindak lancang pada klan iblis abis kami. Ucap beberapa penjaga yang tersisa sangat marah dan meraung satu persatu, dan menyerang dari segala arah dalam sekejap. Dalam kehampaan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cahaya pedang ini berubah menjadi sungai energi pedang yang mengerikan, bergegas menuju Qin Chen dengan gila-gilaan, membangkitkan kekuatan langit dan bumi di seluruh dunia. Di atas setiap ki pedang, ada kekuatan mengerikan dari aturan klan iblis. Kekuatan ribuan aturan berubah menjadi jaring besar dan jatuh ke arah Qin Chen. Di tengah dentingan suara yang memekakkan telinga, seberkas energi pedang hitam legam kental menembus udara, membawa energi iblis gelap yang sangat tebal. Di tanah leluhur Yuanmo, bahkan penjaga patroli terluar memiliki kekuatan yang cukup mengerikan.
Energi pedang gelap yang terbang ke arahnya jelas merupakan kekuatan-kekuatan Dao Surgawi klan iblis, dan suara menusuk yang tajam sama mengerikannya dengan jeritan roh jahat. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Menghadapi jaring langit yang diubah oleh langit yang penuh aura pedang, ekspresinya tenang. Aura pedang gelap dengan cepat membesar di pupilnya, dan kemudian mengenai tubuhnya. Energi kematian yang tak berujung meletus di tubuh Qin Chen seketika, dan sarung di pinggangnya didorong lagi oleh jari. Dalam sekejap, puluhan ribu ki pedang muncul di kehampaan, dan masing-masing ki pedang ini mengandung aura penghancur langit dan bumi. Dalam 1/1000 detik, itu meledak di setiap cahaya jaring pedang yang padat. Dalam sekejap, Qin Chen memotong puluhan ribu pedang. Kekuatan puluhan ribu pedang ditumpangkan bersama dalam sekejap, betapa mengerikannya ini. Dengan keras, jaring pedang di seluruh langit langsung terkoyak oleh energi pedang tajam dari tebasan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Energi pedang jatuh ke tanah, dan segera meledak bergemuruh dan meraung. Seluruh tanah leluhur Yuanmo bergetar hebat, itu diledakkan dari lubang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ki pedang ini menebas jaring pedang surgawi, mereka tidak hancur, tetapi berdiri di atas beberapa penjaga di depan mereka. Beberapa penjaga langsung diledakkan, satu persatu dihancurkan ke tanah dan memuntahkan darah. Setelah jatuh ke tanah, semua penjaga ini memandang Qin Chen dengan ngeri. Salah satu dari mereka dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen dan memukul mundur semuanya dalam sekejap dengan kekuatan satu orang, dan yang kedua dikejutkan oleh keberanian Qin Chen. Di dunia iblis kegelapan abadi mereka berani menyerang anggota klan iblis abisal mereka. Nak Chen, apa yang akan kamu lakukan? Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong dan yang lainnya tercengang. Mereka mengira Qin Chen dan Lord of Abyss Demon masuk ke tanah leluhur Yuanmo untuk menyelinap ke penjara iblis neraka dan menemukan sumber jiwa iblis. Tapi siapa yang mengira bahwa Qin Chen dan Lord of Abyss Demon hanya akan masuk dengan penampilan yang terdengar begitu tinggi, dan bahkan bertarung langsung dengan penjaga dari klan iblis abisal, dan melukainya secara serius. Apakah dia tidak tahu bahwa langkah seperti itu di tanah leluhur Yuanmo akan menarik banyak orang kuat dari tanah leluhur Yuanmo? Benar saja, kata-kata Hong Huang Zulong baru saja jatuh. Pemimpin penjaga klan iblis abisal yang telah diledakkan sebelumnya mengeluarkan tanduk iblis hitam pekat untuk pertama kalinya. Tanduk iblis ini seperti tanduk badak, berdiri di langit dan meniupnya dengan lembut. Raungan mengejutkan terdengar dalam sekejap. Itu jelas meminta bantuan. Berani kau memanggil seseorang? Ucap Qin Chen, matanya berkilat, sudut mulutnya membentuk lengkungan acuh tak acuh, dan jari kanannya tiba-tiba menjentikkan sarung di tangannya. Cahaya pedang menyala, dan tiba-tiba muncul di depan penjaga iblis ini. Cahaya pedang ini mengandung energi kematian yang tak ada habisnya dan mengerikan. Penjaga iblis itu ketakutan dan bergegas untuk memblokirnya. Dengan raungan, cahaya pedang pecah, dan penjaga iblis itu langsung mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Tetapi saat dia baru saja menstabilkan sosoknya, kehampaan di belakangnya hancur berkeping-keping. Dia menahan serangan cahaya pedang Qin Chen, tapi kekosongan di belakangnya tidak bisa menahan. Segera setelah itu, tubuh penjaga klan iblis abisal meledak dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Cahaya pedang yang dilemparkan Qin Chen langsung ditempatkan di antara alis pria itu. Hanya dengan tusukan ringan, tubuh lawan bisa dihancurkan, menyebabkan jiwanya terbang menjauh. Pemimpin penjaga iblis membeku ketakutan, dan penjaga lain dari penjaga klan iblis abis di sekitarnya tidak berani bergerak, dengan ekspresi ketakutan dan marah di wajah mereka. Necromans, itu sudah cukup. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon di samping Qin Chen tiba berkata dengan suara dingin. Apa? Necro? Gumam beberapa penjaga klan iblis abis mengerutkan kening, dan tidak bisa tidak merenungkan, apakah ada orang yang begitu kuat di dunia iblis? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya? Ketika mereka bingung dan merenung, Qin Chen juga menoleh dan melirik Lord of Abyss Demon. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba berhenti. Teriakan dingin terdengar, diikuti oleh ledakan, dan di luar kehampaan dunia gelap, aura mengerikan tiba-tiba turun, bergemuruh, dan seluruh tanah leluhur Yuanmo mengamuk, dan sesosok setinggi langit muncul di dunia ini. Di luar, langkah demi langkah,
Orang ini membawa kekuatan tertinggi, dan setiap langkah yang dia ambil, kekosongan terbakar. Ini karena Dao Surgawi tidak dapat menahan kekuatannya. Dia ditekan dengan keras, dan kekuatan Dao Surgawi terus-menerus dibakar. Seluruh jalan surga tampaknya meledak, matahari, bulan dan bintang-bintang terbakar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan mata ketiga di antara alisnya, mata ketiga berputar seperti kaleidoskop, seperti kolam mata air sihir gelap yang dalam. Ketika orang melihatnya, mereka sepertinya jatuh ke dalamnya. Begitu orang ini muncul, seberkas cahaya iblis keluar dari pupilnya, langsung mengenai cahaya pedang di depan alis penjaga klan iblis abisal. Dengan keras, cahaya pedang yang ditampilkan Qin Chen dimusnahkan dan dibakar, berubah menjadi kehampaan. Tuanku, melihat kedatangan orang ini, semua penjaga dari klan iblis abisal heboh, berteriak keras dan buru-buru memberi hormat. Semua orang tampak bersemangat, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Begitu lelaki tua itu mendarat, dia sedikit mengangguk, dan pada saat yang sama menatap Qin Chen dan Lord of Abyss Demon. Dalam sekejap, Qin Chen sepertinya merasakan kekuatan tak terlihat merembes, dan kekuatan aturan di sekelilingnya ada dalam kekuatan cahaya pupil ini. Ia berputar perlahan. Ini adalah kekuatan sihir khusus dari lelaki tua itu. Qin Chen mendengus dingin, dan aturan kematian di tubuhnya diam-diam bekerja. Dengan keras, kehampaan di sekitarnya kembali tenang, dan kekuatan mata sihir lelaki tua itu langsung ditolak, dan kehampaan ini sekali lagi dikendalikan oleh Qin Chen. Pupil mata iblis tertinggi ini tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui aura Qin Chen dan Lord of Abyss Demon.